Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bambang Kristianto dari SMK Negeri 7 Kendal, mahasiswa PPG dalam jabatan dengan nomor pendaftaran ujian 2020410340340 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran untuk kelas 11 TPSM pada hari Senin 30 November tahun 2020. Ya, sudah siap semua ya? Baik, Bapak akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bertemu lagi dengan hari ini. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, puji syukur. Ya, kita bisa bertemu. Kita akan mulai pembelajaran. Untuk mengawali, kita akan awali dengan doa. Silakan Umar pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Umar, Ketua Kelas untuk memimpin doa. Dan pada pertemuan hari ini, kita ini ada yang ikut, ada 15 orang ya, 15 siswa. Ya, tidak apa-apa, tidak semuanya bisa ikut, mungkin karena kendala sinyal, karena memang daerah kita untuk sinyal memang cukup susah, tidak apa-apa. Baik, kita akan mulai saja pembelajaran kita, meskipun saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring, online, itu saya harap tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar, untuk terus membekali diri dengan ilmu-ilmu yang nanti akan berguna di kehidupan kalian masa yang akan datang. Baik, kita akan mulai dengan Bapak akan menampilkan slide. Nanti silakan bisa disimak. Dan Bapak dalam pembelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, bagaimana kabar kalian? Ya, hari ini kita akan belajar tentang perawatan sistem kopling manual sepeda motor, yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Setelah di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang transmisi, baik transmisi manual maupun otomatis. Sekarang kita akan belajar tentang kopling manual. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan ini, yang pertama adalah menerapkan cara perawatan sistem kopling manual. Yang kedua, merawat secara berkala pada sistem kopling manual. Sedangkan indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa dapat merumuskan langkah-langkah perawatan sistem kopling manual sepeda motor sesuai SOP. Dan yang kedua, siswa dapat melaksanakan perawatan ringan sistem kopling manual sepeda motor sesuai dengan SOP. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah setelah melakukan observasi dan diskusi, siswa mampu merumuskan langkah perawatan sistem kopling manual sesuai SOP. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi dan demonstrasi, siswa mampu melaksanakan perawatan ringan pada sistem kopling manual sepeda motor sesuai dengan SOP. Baik ya, kita lanjut. Jadi ketika dinyalakan, dihidupkan mesinnya, kemudian kan mau jalan, oper gigi, susah gitu, padahal sudah di kopling gitu. Jadi di sini ada keterangan terasa keras ketika pindah gigi persneling. Nah, kira-kira gitu kan, kalau menurut kalian ini kenapa ya bisa seperti itu? Kira-kira sebabnya apa? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab, silakan. Ya, Pak.
Oh ya, silakan Mas Kusnul. Mungkin persnelennya bermasalah. Oh, mungkin persnelennya bermasalah. Ya, jawaban yang bagus. Gitu. Bisa jadi karena tadi juga kaitannya dengan persneleng yang bisa sangat dimungkinkan persnelennya bermasalah. Karena saluran kuplingnya tidak pas, Pak. Oh ya, ini siapa ini? Yang barusan sebutan, oh Anwar. Anwar ya. Oh Anwar. Kenapa Anwar? Jawabanmu apa? Saluran kupling tidak pas. Oh, setelannya tidak pas, setelan koplingnya. Bisa jadi jawaban yang bagus juga itu. Bisa jadi setelannya tidak pas itu juga mungkin. Atau ada jawaban yang lain, silahkan. Dari jawaban-jawaban kalian itu kemungkinan-kemungkinan penyebabnya kalau Bapak lihat itu mengerucut ya pada dua bagian, yaitu koplingnya dan persnelengnya. Tadi ada satu jawaban yang menyebut penyebabnya kemungkinan persnelengnya. Nah, untuk itu mengetahui jawaban sebenarnya itu kenapa ya bisa seperti itu. Nah, sekarang saya minta kalian nanti saya persilahkan kalian untuk buka buku manual. Kalian sudah punya filenya kan di HP, dan juga buka modul di LMS Cakra Sakti, ya, LMS yang kita gunakan ketika pembelajaran daring. Atau kalian juga browsing di internet, silahkan dicari. Silahkan dicari kira-kira itu penyebabnya kenapa ya ketika ada kasus sepeda motor susah dioper persnelengnya gitu, atau susah pindah gigi. Gitu. Nah nanti silahkan bisa di searching, kalian bisa observasi, mencari sumber permasalahannya seperti apa. Nanti Bapak akan persilahkan untuk saatnya untuk kalian mencari dari sumber-sumber yang ada yang bisa kalian akses. Gitu. Sementara kita lanjut dulu. Nah, kalau dari secara sederhana, gitu kan, secara prinsip, kopling itu ditempatkan di antara mesin gitu kan dan transmisi. Jadi mesin sebagai sumber penggerak dan transmisi yang nanti akan meluruskan ke roda belakang sepeda motor ya. Jadi posisinya adalah di tengah-tengah antara mesin dan transmisi yang berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan putaran mesin ke transmisi ketika mesin akan berjalan, berhenti, atau memindahkan gigi. Nah, untuk memperjelas, Bapak akan putarkan sebuah video. Nanti silahkan kalian simak video ini baik-baik. Bagaimana cara kerja kopling sepeda motor? Kopling adalah sebuah mekanisme yang dapat memutuskan serta menyambungkan putaran mesin dengan transmisi. Apa Anda tahu alasan mengapa kita harus menarik tuas kopling saat mau memasukkan gigi? Kalau tuas kopling tidak ditarik, mesin motor akan mati. Benar kan? Tapi kalau kita tarik tuas kopling, maka mesin motor tetap hidup. Itu terjadi karena saat kita menarik tuas kopling, sebenarnya kita memutuskan koneksi antara transmisi dengan mesin. Sehingga meski mesin berputar pada RPM berapapun, transmisi tidak akan berputar. Namun saat kita bebaskan tuas kopling secara perlahan, maka sepeda motor mulai berjalan. Itu artinya, koneksi antara mesin dan transmisi kembali terhubung. Pertanyaannya, bagaimana kopling itu bekerja? Untuk mempermudah, saya jelaskan prinsip kopling terlebih dahulu. Tadi kalian sudah lihat bersama-sama animasi video tentang cara kerja dari kopling manual. Bagaimana, sudah mulai jelas ya? Itu nanti sebagai salah satu referensi di dalam kalian tadi menjawab permasalahan di sepeda motor tadi ketika sepeda motor itu susah dioper persnelengnya. Bapak akan share PowerPoint lagi yang tadi.
Nah, sekarang gitu kan, waktunya kalian untuk berdiskusi di dalam kelompok untuk membahas langkah-langkah perawatan sistem kopling manual. Jadi nanti silakan kalian diskusikan dari kalian bisa browsing tadi ya dari internet, kalian juga buka modul yang ada di LMS Cakra Sakti, kalian juga bisa buka di buku manual gitu kan, file buku manual silahkan kalian cari di situ bagaimana langkah-langkah perawatan sistem kopling manual gitu. Nah, setelah itu setelah berdiskusi, yang kedua nanti kalian silahkan gitu kan, lakukan perawatan ringan kopling manual sepeda motor. Perawatan ringannya apa? Yaitu kalian menyetel kopling manual sepeda motor. Jadi nanti bisa kalian memakai sepeda motor yang tipe sport, yang kopling tangan, ataupun bisa memakai sepeda motor yang tipe cup, atau kalian nyebutnya bebek ya. Gitu. Nah nanti silahkan kalian praktekkan secara berkelompok, gitu kan. Perawatan ringan yaitu penyetelan kopling di sepeda motor tersebut. Kemudian jangan lupa didokumentasikan, jadi divideokan. Tidak perlu diedit, silakan langsung saja direkam. Saya rasa untuk melaksanakan ini waktunya tidak lama. Untuk penyetelan ini paling hanya tidak sampai 5 menit. Jadi kalian bisa kerjakan nanti langsung divideokan. Kemudian nanti ketika kita kembali ke Zoom ini, jadi setelah ini nanti kalian bisa live dari Zoom untuk melakukan diskusi dan juga mempraktekkan perawatan dengan kopling manual ini, gitu kan. Nanti setelah itu didokumentasikan, jangan lupa. Lah nanti setelah kalian selesai, gitu kan, Bapak beri waktu kalian 1 jam untuk diskusi dan melaksanakan ini, gitu kan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oh baik, bagus gitu ya, nggak bisa dipahami. Nah, setelah ini tugasnya Bapak rangkum ini, yaitu diskusi kelompok, kemudian kalian melaksanakan praktek penyetelan kopling tadi, kemudian jangan lupa didokumentasikan, divideokan, direkam pakai HP salah satu dari kalian. Nah nanti ketika kita sudah bertemu lagi di Zoom ini, di sesi yang kedua nanti, kalian per kelompok bisa mempresentasikan. Baik, Bapak beri kesempatan selama 1 jam ke depan untuk kalian berdiskusi dan membuat dokumentasi video ini. Paham ya tugasnya ya? Paham, Pak. Paham ya? Ya, Bapak ingatkan ya tugasnya tadi. Pertama diskusi, kedua diskusi untuk mencari tadi ya, mencari informasi tentang cara merawat dan khususnya nanti cara melakukan penyetelan kopling. Gitu. Silakan kalian cari dari berbagai sumber yang ada yang bisa kalian akses. Kemudian setelah itu kalian praktekkan, kalian praktekkan gitu. Dengan sepeda motor kalian kan pada punya motor ya, nanti dipraktekkan. Nah nanti setelah itu jangan lupa nanti divideokan atau direkam. Nah setelah itu nanti kalian presentasikan atau tampilkan ya. Tampilkan rekaman itu di kelas ini, di kelas Zoom ini untuk nanti juga kelompok-kelompok yang lain bisa memberi komentar atau memberi masukan atau saran gitu. Ya, sampai Jumat 1 jam lagi gitu. Siap-siap perhatikan nanti kira-kira 1 jam lagi perhatikan WA group kita untuk masuk ke link Zoom yang sesi yang kedua. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, anak-anakku, bertemu kembali ya setelah kalian selama 1 jam sudah berdiskusi di kelompok masing-masing dan juga sudah mempraktekkan dan memvideokan atau mendokumentasikan kegiatan praktik penyetelan kopling sepeda motor, ya, kopling manual sepeda motor. Nah, sekarang saatnya untuk kita
melihat, gitu kan, untuk kita melihat bersama hasil dari masing-masing kelompok. Baik, silakan kelompok 1 bisa mulai men-share hasil dari diskusi dan videonya. Silakan. Baik. Siapa kelompok 1? Oh, Mas Fatur ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktekkan cara menyetel kopling pada motor sport yang akan dilakukan oleh si Pak Pidin dan Mr. Hakim. Langkah pertama, ukur jarak main bebas tuas kopling standar 10 sampai 20 mm. Kendorkan mur pengunci pada setelan bagian bawah. Lalu putar baut setelan searah atau berlawanan arah jarum jam sesuai jarak main bebas yang kita inginkan. Kemudian kencangkan mur pengunci agar setelan tidak berubah. Penyetelan pada bagian stang kemudi bagian atas. 1. Kendorkan mur penetap atau pengunci, putar mur penyetel lengan kopling sampai didapat gerak dengan bebas ke kanan atau ke kiri sesuai data. Kencangkan mur penetap. Kemudian hidupkan mesin. Tarik lengan kopling hingga penuh. Masukkan gigi persneling 1, motor tidak boleh jalan. Lepas tuas kopling perlahan jika berarti setelan kopling sudah tepat. Sekian penata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Ya, bagus sekali ya. Tadi videonya dari kelompok 1, gitu kan. Ternyata suaranya juga bisa jelas, terus urut-urutannya tadi juga jelas, gitu kan. Sangat bagus. Silakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi. Menurut kalian gimana tadi videonya kelompok 1? Sudah baik, Pak. Sudah baik, Pak. Oh ya, Mas Koirul. Ya, Mas Aji sudah baik ya. Nah, nanti coba bandingkan dengan videonya kelompoknya Mas Koirul ya, atau Mas Aji ya nanti ya. Ya, sekarang untuk kelompok yang kedua, silakan. Siapa kelompok kedua yang akan share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan langkah-langkah cara nyetel kopling sepeda motor sport. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang bernama. Langkah yang pertama, Mas. Yuk. Kendorkan mur penetap atau pengunci, putar mur penyetelan lengan kopling sampai didapat gerak bebas ke kanan atau ke kiri sesuai data 10 sampai 20 mm. Tunggu dulu. Cara yang pertama kita harus mengukur dulu jarak main kopling tersebut. Yang pertama caranya gini, kita polkan ya, kan jarak mainnya gini. Kalau segini udah ngopling. Saya sini kosong sini. Ini dari 7 ya.
jarak mainnya sampai 5, sampai 5. Jadi ini pas sudah 20 mm. Selanjutnya Mas. Penyetelan kopling pada bagian mesin bagian bawah, kendorkan mur penetap atau pengunci, putar mur penyetel ke kanan atau ke kiri hingga mendapatkan gerak main bebas lengan kopling sesuai, kencangkan mur penetap atau pengunci. Langkah yang kedua yaitu harus mengendorkan bolt yang ini kan pengunci, ini ditahan dan yang ini diputar balik. Nah, saya enteng pakai tangan saja, diputar searah seperti jarum jam, kan jarum jam kan. Udah di sini, ini kan bisa diginikan. Nah, kita ukur saja jarak mainnya kayak tadi di atas. Nah, kalau sekiranya sudah pas, kita kencangkan lagi. Yang kencang, jangan sampai nggak kencang. Nah, sekiranya sudah kencang, terus selanjutnya Mas. Kemudian sepeda motor hidupkan mesin, tarik lengan kopling sehingga penuh, masukkan gigi persneling 1, motor tidak boleh jalan. Ya, akhirnya selanjutnya merekamnya waktu ini Mas. Sorry. Ya, kita nyalakan motornya tersebut. Jangan jauh coba ini sel. Kita lepaskan motornya perlahan. Nah, kalau dirasa sudah pas, sudah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, tadi sudah menampilkan videonya. Ya, bagus juga gitu kan, jelas. Gambarnya, suaranya juga jelas gitu. Cuma tadi sedikit berbeda dengan yang pertama ya. Monggo yang lain kalau ada yang mau menanggapi, kira-kira yang kedua ini gimana? Sudah bagus belum? Atau ada komen apa? Silahkan, tidak apa-apa. Salah satu. Sudah baik, Pak. Sudah baik, Pak. Oh, sudah baik. Ya. Ya, silakan sekarang selanjutnya yang kelompok ketiga berarti ya. Silakan kelompok ketiga. Ya. Tadi untuk kelompok 3 sudah bagus juga, tapi memang tadi videonya tersendat-sendat itu karena sinyal. Kalau itu bukan karena kualitas videonya, tetapi karena sinyal kalau tersendat-sendat seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Tadi kan dilihat juga sudah gambarnya jelas, urutannya juga ada, penjelasannya juga jelas. Monggo kalau yang lain mau komen, ada? Sudah baik, Pak. Oh, sudah baik. Ya, kita lanjut. Ini kelompok terakhir ya berarti ya. Silakan kelompok terakhir untuk membagikan videonya. Ya, terima kasih. Bapak anggap apa yang kalian lakukan sudah bagus gitu kan. Beri tepuk tangan buat kalian. Sudah bagus ya. Keren gitu ya. Sip. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan atau akan putarkan video tentang cara menyetel kopling manual sepeda motor, baik yang tipe sport maupun cup atau bebek. Nanti silakan kalian cermati video ini baik-baik. Terus nanti setelah itu kita akan mencoba membandingkan apakah ada perbedaan atau sama. Nanti kita lihat. Gitu. Untuk melakukan penyetelan kopling sepeda motor tipe sport, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengukur jarak main bebas dari handle kopling dengan menggunakan penggaris. Dari hasil pengukuran atau dari pengukuran yang saya lakukan, ketika handle belum ditekan, ada di posisi 8 cm. Ketika saya tekan, ada di posisi 12. Jadi, jarak main bebas handle kopling ini pada saat ini adalah 4 cm. Sedangkan
Untuk standarnya adalah 1 sampai 2 cm. Untuk itu kita perlu melakukan penyetelan ulang terhadap jarak main bebas handle kopling ini. Nah, caranya adalah dengan kita mempergunakan baut penyetel yang ada di sebelah sini, yang dilengkapi dengan mur pengunci. Terlebih dahulu kita kendorkan mur pengunci. Kemudian karena tadi dari hasil pengukuran didapati jarak main bebas yang terlalu banyak, untuk itu kita akan putar baut penyetel ke arah luar atau berlawanan arah jarum jam. Setelah dirasa cukup, kita akan ukur kembali jarak main bebas saat ini di posisi awal 8 dan di posisi akhir 10. Jadi untuk saat ini jarak main bebas handle rem yang terukur adalah 2 cm dan sudah sesuai dengan standar. Untuk itu kita bisa kencangkan mur pengunci sehingga posisi tidak berubah. Kemudian kita tutup kembali sehingga tidak mudah kemasukan air. Selain kita bisa melakukan penyetelan di bagian atas di dekat handle kopling, kita juga bisa melakukan penyetelan di bagian bawah di dekat blok mesin dengan cara kita kendorkan mur pengunci, kemudian kita putar mur penyetel ke arah luar atau kita kencangkan sesuai dengan pengukuran yang kita perlukan. Setelah itu kita kencangkan lagi mur pengunci. Nah, jadi ada 2 bagian yang bisa kita gunakan untuk melakukan penyetelan, ada di posisi atas ini dan di posisi bawah. Saat ini saya akan mendemonstrasikan untuk praktek penyetelan kopling manual sepeda motor tipe kap atau bebek. Sepeda motor yang saya gunakan adalah merek Honda. Posisi ada di blok kanan untuk penyetelnya. Alat yang kita butuhkan yang pertama adalah kunci ring nomor 14 atau ukuran 14. Kemudian kita juga membutuhkan obeng min yang digunakan untuk menahan dan memutar baut penyetel. Langkah yang akan kita lakukan pertama adalah kita buka mur pengunci dengan kunci ring 14, kita putar ke arah kiri dengan kita menahan baut penyetel supaya tidak ikut bergerak. Setelah mur pengunci terbebas, kita akan putar baut penyetel ke arah kiri sampai mentok, kemudian balik ke arah kanan sampai mentok, kemudian balik lagi ke arah kiri sampai mentok. Nah, setelah ke arah kiri mentok, baru kita akan lakukan penyetelan dengan memutar ke arah kanan sebanyak 1/8 sampai 1/4 putaran. Setelah dirasa cukup, kita akan kembali kunci mur pengunci dengan kunci ring 14 dengan menahan baut penyetel. Demikian langkah-langkah yang dilakukan. Terima kasih. Ya, demikian tadi video yang sudah Bapak putarkan. Silakan bandingkan dengan video yang sudah kalian buat. Kira-kira ada perbedaannya tidak atau sudah sama seperti yang tadi Bapak putarkan, video yang kalian buat sudah sama seperti yang Bapak putarkan, terutama kaitannya dengan prosedurnya, dengan langkah-langkahnya dan komponen-komponen atau bagian yang harus diukur atau bagian yang harus di setel. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Sama atau tidak atau ada perbedaannya? Silakan. Ada perbedaannya, Pak. Oh ya, siapa dulu? Satu-satu. Ya, Mas Kusnul dulu tadi, silakan.
Bedanya apa Mas? Kalau sama punyanya kelompoknya Mas Kusnul tadi? Sudah sama. Oh sudah sama itu. Ya. Kalau Mas Khairul Anwar tadi sama atau beda? Perbedaannya itu yang terakhir tidak diukur punya saya, Pak. Oh, punyanya Mas Khairul Anwar tadi setelah nyetel tidak diukur lagi ya. Yang terakhir ya gitu. Jadi untuk motor sport ada 2 bagian yang bisa dilakukan penyetelan. Sementara untuk motor cup, kalau dari video tadi yang ditayangkan, meskipun tadi suaranya tidak muncul ya, tetapi dari gambar Bapak lihat secara cara sudah benar gitu. Jadi memang bagian yang di setel adalah di bagian penyetel yang ada di blok mesin sebelah kanan. Saya rasa itu tadi ya sedikit perbedaannya. Nah, sekarang Bapak akan coba simpulkan dari hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Gitu. Bapak akan tampilkan slide terlebih dahulu. Kesimpulan yang bisa kita ambil tadi kan dari pembahasan kita berkaitan dengan video praktek penyetelan kopling manual yang sudah kalian kerjakan dan juga dari video yang Bapak share atau Bapak putarkan gitu kan. Untuk prosedur penyetelan kopling manual sepeda motor SPB atau cup itu yang pertama adalah kendorkan mur penetap atau mur pengunci. Kemudian putar skrup penyetel atau baut penyetel ya, searah jarum jam 1-2 putaran sampai mentok. Kemudian nanti putar kembali perlahan-lahan berlawanan arah dengan jarum jam sampai mentok atau sampai ada tahanan. Setelah itu baru diputar kembali ke kanan atau searah jarum jam kurang lebih 1/8 sampai 1/4 putaran. Itu adalah standar dari pabrikan ya. 1/8 sampai 1/4 putaran. Kalau sudah baru kita akan kencangkan mur penetap atau mur pengunci sehingga posisinya tidak berubah. Posisi penyetelan yang sudah kita lakukan tidak berubah. Nah, kemudian untuk yang prosedur penyetelan kopling manual yang untuk sport gitu kan. Untuk yang bagian atas atau dekat dengan handle kopling atau tuas kopling, caranya adalah kendorkan mur penetap atau pengunci, kemudian kita putar mur penyetelnya itu dengan bisa searah atau berlawanan tergantung gitu kan, tergantung nanti hasil yang kita inginkan terhadap jarak main bebas handle koplingnya. Kalau sudah dirasa sesuai, kencangkan mur penetap. Nah, saya rasa untuk pembelajaran kali ini Bapak rasa cukup gitu untuk pembahasannya. Nah, sekarang Bapak akan coba gitu. Coba kasih satu pertanyaan untuk menguji gitu kan. Apakah kalian sudah menangkap apa yang menjadi inti pembelajaran kita pada siang hari ini? Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Sebutkan prosedur penyetelan kopling manual pada sepeda motor cup. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Salah satu prosedurnya seperti apa tadi yang sudah kalian lakukan? Ya, silakan Mas Sifaudin. Untuk prosedur penyetelan kopling manual pada sepeda motor cup, yaitu kita harus mengendorkan dulu baut pengencang pada blok mesin yang berada di sebelah kanan. Kemudian setelah itu kita putar penyetel kopling searah jarum jam sekitar 1-2 putaran. Kemudian setelah itu kita putar searah jarum jam sekitar 1/8 sampai 1/4 putaran. Kemudian setelah itu baut pada pengunci penyetel kopling bisa dikencangkan kembali.
Ya, sudah? Ya sudah Pak, terima kasih. Oh ya, terima kasih, jawaban yang bagus sekali gitu. Ya, secara umum sudah benar gitu. Memang tapi tadi ada sedikit yang terlewat, yaitu setelah diputar ke kanan sampai mentok harus diputar ke kiri dulu sampai mentok. Dibalik baru setelah itu diputar 1/8 sampai 1/4. Jadi tadi sudah benar sih, sudah benar, kurang bagian itu saja. Ya, Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Sekali lagi Bapak mengingatkan untuk kalian di masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan, menjaga diri, rajin-rajin cuci tangan, jangan lupa kalau berpergian harus memakai masker untuk melindungi diri dan orang lain. Kemudian juga ya makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, supaya imun kita kuat gitu ketika ada virus-virus yang akan menyerang. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang kopling otomatis. Jadi nanti silakan kalian siapkan, gitu kan. Kalian bisa akses di LMS Cakra Sakti. Oh ya, maaf, Bapak akan bukakan dulu share-nya, tadi lupa. Ya, selanjutnya setelah kita tadi sudah menyimpulkan, kita akan belajar melakukan refleksi. Nah, refleksi ini seperti apa? Refleksi ini ya seperti kalian itu nanti merangkum gitu, merangkum apa yang sudah kalian pelajari, gitu kan. Kemudian apa yang kesulitan-kesulitan apa yang kalian alami tadi, mungkin ketika praktek bikin video mengalami kesulitan apa, itu bisa dituliskan. Terus nanti juga bagaimana cara kalian mengatasinya gitu. Dan nanti bisa dituliskan di kolom refleksi yang sudah Bapak sediakan di LMS Cakra Sakti. Jadi nanti setelah pembelajaran ini silakan diakses LMS Cakra Sakti untuk kalian isi. Yang pertama adalah refleksi, ya, yang isinya adalah apa yang dipelajari dalam pembelajaran kali ini, kendala apa yang dialami, kemudian yang terakhir bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Dan setelah itu kalian juga Bapak minta untuk mengerjakan soal-soal evaluasi yang ada di LMS Cakra Sakti. Untuk kalian kerjakan di situ seperti biasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada siang hari ini. Sekali lagi Bapak ingatkan untuk kalian tetap menjaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, kemudian kalau bepergian memakai masker, itu untuk menjaga diri, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, agar kondisi tubuh kita prima sehingga tidak mudah terserang penyakit. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita juga akan belajar melanjutkan tentang sistem kopling. Kita akan belajar tentang kopling otomatis. Jadi nanti bisa dipersiapkan, Bapak sudah sediakan modulnya di LMS Cakra Sakti, nanti bisa diakses dulu untuk dipelajari, sehingga nanti di pertemuannya selanjutnya kalian sudah lebih siap untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita di siang hari ini dengan doa. Silahkan Ketua kelas mimpin dalam doa. Silakan Mas Umar ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.